Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهدي إلى يوم الدين. أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له. على تلك النية وعلى كل يد صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadratil muhtaramun, para ulama, para kiai, terutama yang kita hormati Ustadz Abah Kiai Haji Rahmadin Afif, mata'anallahu bituli hayati, pada Ketua Forsima Ustadz Asmat Effendi, semoga terus bisa memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang penuh berkah ini, dan kepada seluruh ketua-ketua DKM sepondok Melati, semoga Allah terus berikan semangat kepada kita untuk membimbing jamaah dalam melakukan aktivitas kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Jamaah Forsima sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini berhubung pengisi tetapnya berhalangan sehingga saya diminta untuk menggantikan untuk mengisi kajian kitab Ihya Ulumuddin. Sebelumnya sudah mencoba untuk menyambungkan dari materi yang dibahas sebelumnya, namun setelah pikirkan beberapa alasan dan pertemuan pagi hari ini adalah pertemuan terakhir nanti sebelum penutupan, sehingga kita akan sempatkan untuk membahas tentang puasa. Semoga menjadi bentuk persiapan ilmu kita memasuki Ramadan dan menjalankan ibadah puasa dengan kondisi yang terbaik. Jemaah sekalian rahimakumullah, bahasan tentang puasa yang paling unik di dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah tentang pembagian puasa atau pembagian derajat level puasa. Ini dibahas secara detail oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, sehingga kita akan membahas terkait dengan tema ini dalam beberapa menit ke depan. Bahasanya diberi judul Fi Asraris Shaum wa Syurutuhu Al-Batinah, bab yang menjelaskan tentang rahasia puasa dan syarat-syarat yang harus dipenuhi secara batiniah. Jadi bukan bicara tentang zahir, tapi bicara tentang batin, tentang kualitas ibadah puasa yang sesungguhnya. Bukan sesuatu yang hanya
terlihat oleh mata kita, tapi bagaimana bicara soal hati. Al-Imam Al-Ghazali mengawali, i'lam anna sauma salasu darajat. Ketahuilah bahwasanya puasa itu 3 derajat, 3 level, 3 tingkat. Saumun umum wa saumul khusus wa saumi khususil khusus. Sebagaimana kita pernah mengetahui, pembagiannya pertama adalah puasa umum. Artinya puasa yang umum dilakukan oleh orang. Lalu saumi al-khusus. Yang kedua puasa orang-orang khusus. Hanya orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang mampu melakukannya. Dan yang ketiga wasaumi khususil khusus. Puasanya orang yang lebih khusus lagi. Secara jumlah bisa jadi lebih sedikit dibanding sebelumnya. Apa maksud dari pembagian puasa ini? Beliau mengawali saumul umum, puasa bagi kalangan umum yang banyak dilakukan oleh umat ini. Fahuwa kaful batan wal farj an qadha'ish syahwah, yaitu berpusat pada menghindarkan perut, menghindarkan kemaluan dari apa yang dibutuhkan. Perut berarti soal makanan, minuman, kemudian kemaluan kita tahu adalah bersenggama, berhubungan dengan pasangan. Puasa orang umum sering kita definisikan itu. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan pasangan dari subuh hingga maghrib. Ini memang ibadah puasa, sehingga barang siapa yang mampu menjaga itu, maka puasanya sah. Tapi kalau bicara soal apakah ada efeknya, apakah ada pengaruhnya dalam karakter dirinya, dalam perilakunya, ini yang bisa jadi tidak memberikan efek. Tapi dia dianggap telah menjalankan ibadah puasa dan dia tidak berkewajiban untuk mengqadha karena puasanya telah diterima. Kemudian beliau langsung melompat ke saumil khususil khusus. Ya. Sebelumnya, wa amma saumul khusus fa huwa kafus sam' wal basar wal lisan wal yad wal rijl wa sairil jawarihi 'anil atham. Kemudian puasa level keduanya, puasanya orang khusus adalah puasa yang membuat dirinya menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga lisan, menjaga tangan dan kaki, dan seluruh anggota badannya dari segala bentuk perilaku dosa dan kemaksiatan. Jadi fokusnya bukan soal mulut dan perut, kemaluan, tapi sudah anggota badan yang ada pada diri. Apakah pendengarannya mendengar sesuatu yang diharamkan? Apakah penglihatannya melihat sesuatu yang diharamkan? Begitu juga lisannya, tangan dan kakinya. Dia jaga seluruh anggota badan itu dari perilaku dosa dan kemaksiatan. Ini level yang kedua. Wa amma saumu khususil khusus, sedangkan puasa yang lebih khusus lagi, fahuwa as-saumu al-fikri fi ma siwallah wal yaumil akhir, yaitu puasanya hati dari segala hal yang dianggap rendah atau berpikir tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi kalau
Bisa disebutkan lebih ringkas, puasa yang umum itu fokusnya cuman mulut dan kemaluan. Kemudian puasa lebih khusus lagi adalah fokusnya tentang lisan, kemudian pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki. Kalau yang paling tinggi lagi berbicara soal hati. Apakah hatinya dijaga dari segala keinginan-keinginan yang rendah dan berpikir hal-hal yang bersifat duniawi. Puasa orang ini adalah puasa yang tidak berpikir kecuali Allah dan hari akhir. Jadi hal-hal yang tidak membuat dirinya mendekatkan diri kepada Allah, dia tinggalkan secara keseluruhan. Sehingga orang-orang seperti ini wa yahsulul fitru fi hadas saumi al fikru fi ma siwallahu wal yaumil akhir. Orang-orang seperti ini dianggap berbuka, dianggap puasanya menjadi batal ya, ketika pikirannya berpikir tentang hal-hal selain Allah dan hari akhir, kehidupan akhirat. Ini yang kemudian berat. Karena kita yang umum ini, walaupun mulut kita tidak makan, pikiran kita kan selalu mikirin makanan. Walaupun makanannya tidak dimakan, tapi kan dikumpulin dari pagi. Ini persoalan. Sehingga bagi orang-orang khususil khusus, jangankan mengumpulkan, berpikir tentang hal-hal yang bersifat duniawi, itu dianggap membatalkan puasanya. Karena itu wajar kalau disebut dengan khususil khusus. Illa dunya turadulid din fa inna dzalika min zadil akhirah. Kecuali dia berpikir tentang dunia yang menjadi bekal untuk akhirat. Misalnya dia cari-cari hartanya untuk diinfakkan, masih ada nggak ya untuk bisa membantu orang lain misalnya. Ini berpikir dunia, tapi bukan itu fokusnya, tapi berpikir tentang akhirat. Apa yang dia bisa lakukan supaya kehidupan akhiratnya cukup mudah. Dia gunakan fasilitas-fasilitas dunia ini untuk merancang kehidupan akhirat. Sehingga di antara mereka menyatakan, man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yuftiru alaihi kutibat alaihi khati'ah. Bagi orang-orang di level ini, kalau hatinya tergerak di siang hari untuk mencari apa yang dibuat iftar di maghrib tiba, itu dianggap sebuah kesalahan. Ini yang kemudian berat untuk kita. Ramadan biasanya dari pagi sampai sore yang kita pikirkan makanan. Kita bergerak ke sana kemari untuk menyiapkan menu iftar. Istri kita dari pagi udah mikir, bahkan bisa jadi malam-malam sudah mikir. Nanti sore mau iftar apa? Pagi-pagi mau nyari belanja apa? Bagi orang ini, berpikir dan bergerak untuk menyiapkan menu iftar itu dianggap sebuah kesalahan. Sehingga memang sangat tinggi. Kenapa seperti itu? Fa inna dzalika min qillatil wusuk bi fadlillahi azza wajalla. Karena orang yang bergerak mencari sesuatu untuk menu iftar itu dianggap tidak percaya dengan nikmat Allah, tidak percaya dengan karunia Allah. Wa qillatul yakin birizqihi, dan keyakinannya yang kecil terhadap jaminan rizki dari Allah. Bagi orang-orang level ini, dia yakin kalau dia masih hidup sampai maghrib pasti masih ada menu iftar. Entah siapa yang menyiapkan.
Yang pasti rizkinya sudah tercatat kalau dia masih hidup. Kalau mati ya berarti selesai. Dia iftarnya di surga. Di dunia dia tidak butuh dengan. Ini mereka-mereka di level tersebut. Karena itu dijelaskan wahadihi rutbatul anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Ini puasanya level para nabi, para siddiqin dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Dia tidak punya rasa takut dan kekhawatiran terhadap rizki, terhadap dunia. Sehingga puasa bagi mereka bukan soal makan dan minum, tapi soal bagaimana hati ini hanya fokus kepada Allah, betul-betul tidak berpikir tentang selain itu. Hanya Allah dan kehidupan akhirat yang menjadi fokus perhatian. Sehingga hanya para nabi, para siddiqin yang mampu melakukan hal itu. Berikutnya saumul khusus. Setelah ya tadi dibahas tentang khususil khusus, orang-orang yang betul-betul hanya ditempati oleh para nabi dan siddiqin, maka kita bahas tentang saumul khusus. Dan ini perlu menjadi perhatian kita supaya kita bisa menaikkan level kualitas ibadah puasa kita yang umum, hanya tidak makan, tidak minum, kita naikkan menjadi saumul khusus. Ya. Ini menjadi penting sehingga Al-Imam Ghazali menjelaskan ini sangat detail dan panjang. Siapa mereka ini? Saumus sholihin, yaitu puasanya orang-orang yang soleh. Orang-orang yang bukan hanya tidak makan, tidak minum di siang hari Ramadan, tapi puasa yang membuat dirinya menjadi orang yang soleh, berubah karakternya, berubah pribadinya menjadi orang-orang yang soleh. Bagaimana caranya? Kaful jawarihi anil asam watamamihi bisittati umur, yaitu menjaga seluruh anggota badannya dari perilaku dosa. Penjelasannya ada 6 hal. Apa dosa yang dimaksud dalam hal ini? Ada 6 hal, 6 persoalan yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, ghaddul basari wa kaffuhu anil ittisa' fin nadhari ila kulli ma yadumu wa yakrah. Menahan penglihatan kita, menahan mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang buruk bahkan makruh. Bukan hanya yang haram, yang makruh pun tidak boleh dilihat. Sedang berpuasa, bagaimana mata kita pastikan untuk tidak melihat segala hal yang dimakruhkan dalam agama. Wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillahi azza wa jalla. Dan mata juga tidak melihat segala hal yang membuat hati ini sibuk memikirkannya dan melalaikan diri terhadap berzikir kepada Allah. Melihat sesuatu fasilitas dunia, kemudian hatinya tertarik sehingga kemudian dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini memang harus menjadi target supaya nilai ibadah puasa kita bisa naik dari level umum ke level di atasnya. Bagaimana kita jaga mata kita ini tidak terlepas kemudian melihat kenikmatan-kenikmatan dunia yang membuat hati ini tidak tertarik untuk berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, an-nadhratu sahmun masmumun
min sihami iblis laknatullah. Ketahuilah bahwa pandangan mata yang dilepas itu adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Jadi kalau mata kita dilepas kemudian melihat hal-hal yang haram, ketahuilah itu adalah panahnya iblis. Kalau kita sudah melakukan itu, iblis akan bisa masuk dan menguasai diri kita. Dari pandangan mata itu akan dimunculkan godaan-godaan sehingga kemudian kita melakukan banyak pelanggaran terhadap syariat. Karena itu jaga mata jangan sampai terlepas kemudian melihat hal-hal yang diharamkan. Faman tarakaha khaufan minallah atahu Allahu azza wa jal imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Lebih lanjut Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa meninggalkan pandangan atau memandang hal-hal yang haram karena takut kepada Allah, begitu melihat, wah ini nggak boleh dilihat, kemudian kita berhenti, kita alihkan pandangan mata kita ke yang lain, ya. Khaufan minallah, karena alasan takut kepada Allah, Allah melarang itu. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat. Apa yang akan terjadi? Atahu Allahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Saat seseorang mampu memalingkan pandangan matanya dari sesuatu yang haram, maka Allah akan hadirkan kenikmatan beriman itu di dalam hati. Ini perlu dicoba, ya. Perlu dicoba. Jadi pada saat kita melihat sesuatu yang haram, kemudian langsung kita alihkan karena ini tidak diperbolehkan oleh Allah, maka saat itu kita bisa merasakan nikmatnya beriman di dalam hati kita. Karena biasanya yang menarik kita adalah justru menikmati objek yang dilihat tersebut, gitu. Nikmatnya mungkin ada, tapi tidak senikmat keimanan yang ada di dalam hati pada saat kita memalingkan pandangan mata kita dari objek yang haram tersebut. Misalnya melihat wanita kalau kita laki-laki, gitu. Kemudian kita sadar, oh, nggak boleh dilihat. Kita takut kepada Allah. Maka saat itu kita akan merasakan keimanan yang sangat manis dan indah di dalam hati kita. Ini Allah janjikan melalui lisan Rasulullah SAW. Berikutnya, khamsun yafturna shaib al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminil kadhibah wan nadhari bisyahud. Hadis yang lain, ada 5 hal yang membuat seseorang yang berpuasa bisa dianggap batal. Tapi di sini bukan batal puasanya, tapi batal nilai pahalanya, gitu ya. Yaitu al-kadhib, berbohong, al-ghibah, membicarakan aib orang lain, an-namimah, nambah-nambahin berita-berita buruk, wal yaminil kadhibah, sumpah palsu, wan nadhar bisyahwah, melihat lawan jenis dengan syahwat. Sehingga mata perlu dilihat, dijaga dengan baik untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan, sehingga hatinya menjadi berubah atau dia menjadi terlatih untuk tidak tertarik dengan hal-hal yang haram. Kalau sebulan berjalan seperti itu, dipastikan dia akan menjadi orang yang saleh. Akan terjadi perubahan dalam dirinya dengan kualitas puasa yang lebih baik. Yang kedua, asani khifdul lisan anil hadayani wal kadhibi wal ghibabi wan namimah wal fakhshi wal jafa wal khusuma wal mira. Yang kedua adalah menjaga lisan. Kalau yang pertama tadi adalah menjaga pandangan, yang kedua ini menjaga lisan. Dari berbohong, dari ghibah, dari namimah, dari kata-kata yang kasar,
kata-kata yang buruk, kata-kata yang menciptakan permusuhan, kebencian, atau berbangga diri dengan apa yang dilakukan sehingga kemudian amalnya menjadi riya. Wa ilzamuhu as-sukut wa syughluhu bidzikrillah. Tapi dia gunakan lisannya itu kalau tidak zikir kepada Allah, memilih dia. Tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa membatalkan pahala puasa. Atau lebih banyak dia sibukkan lisannya untuk berzikir kepada Allah. Wa tilawatil Quran, dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Fahuwa saumul lisan. Ini yang disebut dengan puasanya lisan. Bukan puasanya mulut. Kalau puasanya mulut bisa jadi dari makanan, dari minuman. Puasanya lisan, lisan ini tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Jadi mulut ini bukan hanya diperhatikan apa yang masuk, tapi juga apa yang keluar. Yang masuk dari makanan, minuman kita jaga, yang keluar juga kita jaga, kita pastikan. Jangan sampai ada hal-hal yang keluar dari mulut kita ini yang bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga, kaful as-sama' anil isra' ila kulli makruh. Menjaga pendengaran dari mendengar hal-hal yang dilarang di dalam agama. Baik yang makruh apalagi yang haram. Kaidahnya, semua yang diharamkan untuk diucapkan, haram pula didengarkan. Jadi walaupun bukan mulut kita yang bicara, orang lain yang berbicara buruk, kemudian telinga kita mendengar itu dan diam, tidak menghindar, bahkan tertarik untuk mendengar walaupun tidak terlibat ngomong, itu termasuk di dalam. Ya. Jadi telinga juga dijaga, jangan sampai mendengar hal-hal yang dilarang di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Samma'una lil kadzib, akaluna lis-suhat." Termasuk perilaku buruk adalah telinga mendengar kebohongan dan mulut memakan makanan yang haram. Seseorang yang berpuasa mungkin dia tidak makan makanan, tapi apakah telinganya dia mendengar kata-kata dusta, kebohongan, ghibah, namimah? Ini yang kemudian perlu untuk dijaga. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qaulihimul ism wa aqlihimus suhat. Kenapa orang-orang ulama, para rahib-rahib dulu tidak mencegah orang-orang melakukan dosa, berkata-kata yang buruk, dan memakan yang haram? Jadi ayat ini mengingatkan para ulama, orang-orang yang tahu dia tidak boleh diam atas perilaku keburukan yang ada di sekitarnya. Walaupun dia tidak terlibat untuk membicarakan aib orang, dia tidak boleh diam saat ada orang-orang membicarakan aib saudaranya. Supaya pada saat berpuasa atau minimal pada saat Ramadan, suasana kehidupan masyarakat itu nyaman. Tidak ada yang ngomong buruk, ya. Tidak ada yang menggibah saudaranya, tidak ada dusta, tidak ada bohong. Semua orang menjaga lisannya dari perilaku-perilaku dosa dan kemaksiatan, sehingga Ramadan menjadi sangat indah. Dan ini yang bisa jadi belum tercipta karena kita belum menaikkan level puasa kita dari yang umum ke khusus, sehingga perlu menjadi perhatian kita. Ar-rabi' yang keempat, kafu baqiyatil jawarih anil asam minal yad war rijl wa anil makarih. Yang keempat, menjaga anggota badan yang lain. Kalau tadi ada penglihatan, kemudian ada pendengaran,
maka anggota badan yang lain juga dijaga, tangan dan kaki kita dari segala perilaku dosa. Wa kaffil baton anis syubuhat waqtal iftar. Dan juga dalam hal ini menjaga mulut kita, menjaga perut kita dari makanan-makanan syubhat pada saat iftar. Ya. Jangan sampai dari subuh hingga maghrib kita jaga pendengaran kita jaga mata kita, kemudian mulut kita juga kita jaga. Begitu maghrib tiba, kita makan makanan yang syubhat, apalagi yang makanan yang haram. Ini bisa meruntuhkan nilai ibadah puasa yang kita lakukan. Dijelaskan dalam hal ini, barang siapa yang berpuasa menjaga mulutnya dari makanan yang halal, ya, makan minum dari harta kita kan halal, tapi di dalam ibadah puasa kita tidak boleh. Jadi kita menahan diri untuk tidak makan yang halal. Di kulkas kita, di dapur kita ada banyak makanan, tapi kita tidak makan. Kemudian summal iftar alal haram, kemudian iftarnya justru dengan makanan yang haram. Fa misalu hadzal shaib misalu man yabni qasran wa yahdimu misra. Orang seperti ini itu seakan-akan dia membangun istana tapi dia meruntuhkan kota. Yang dia bangun cuma satu tempat, dia hancurkan satu kota. Dia berpuasa dari makanan halal, ternyata dia iftar dengan makanan haram. Itu runtuh semuanya. Sehingga perlu diperhatikan, jangan sampai anggota badan kita ini melakukan hal-hal yang diharamkan. Lanjut yang kelima, alla yastaksir minat ta'amil halal waqtal iftar. Bukan hanya kita dilarang makan makanan yang haram pada saat iftar. Sebagai bentuk peningkatan kualitas ibadah puasa kita, kita tidak boleh memperbanyak makanan-makanan halal pada saat iftar. Walaupun halal kita beli, kita masak sendiri, tetap saja kita perlu untuk tidak memperbanyak menu iftar. Ini juga bukan sesuatu yang mudah. Karena secara umum harus kita akui, menu makan kita di bulan Ramadan lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Uang belanja dapur di bulan Ramadan lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Padahal makan cuma 2 kali. Tidak ada makan siang. Ini menjadi catatan penting. Lebih berbahaya lagi, makanan yang kita siapkan dengan jumlah yang banyak juga tidak kita konsumsi. Terbuang sia-sia. Ini lebih berbahaya lagi. Menyiapkan dengan jumlah banyak itu sudah bisa menggugurkan kualitas puasa kita. Walaupun halal harus jangan terlalu banyak. Apalagi menyiapkan banyak-banyak minuman, ada 5 jenis, yang diminum 1 jenis saja, 4-nya sia-sia. Ini yang kemudian menjadi berbahaya. Terakhir untuk yang ke-6, mana tadi? Waktunya sedikit ya. Untuk yang ke-6, an yakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan muttariyan bainal khaufi war raja. Ini terakhir yang ke-6, setelah dia iftar di sore hari, di malam hari, dia harus jaga hatinya antara takut dan berharap. Artinya tidak yakin puasa hari ini diterima, tapi juga tidak kehilangan harapan, sehingga tetap hati-hati. Jangan-jangan puasa tadi ada masalah yang tidak saya tahu. Sehingga dia berdoa, berharap, minta kepada Allah agar berkenan menerima ibadah puasa yang dilakukan di hari itu. Dan besok dilakukan kembali dengan kualitas yang lebih baik. Ini 6 hal yang perlu untuk diperhatikan supaya
level puasa kita, bukan hanya puasa umum sebagaimana banyak orang melakukan, kita naikkan levelnya lebih khusus sehingga nilai ibadah puasa kita tercatat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.